Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kuliah online ini kemungkinan adalah 2 minggu sekali ya. Jadi minggu depan saya kasih materi aja dipelajari, kemudian nanti minggu depannya lagi online lagi. Dan kemungkinan nanti juga ada tugas, jadi teman-teman nanti demokan ke saya, tapi pakai laptop ya. Tapi nggak lama, paling nggak 1 orang itu sekitar 5 menit lah. Jadi itu untuk tugasnya. Oke, sebelum mulai perkuliahan kita berdoa dulu, semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan diberikan kemudahan dan kelancaran dan juga diberikan kesehatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi tugasnya sudah dikerjakan ya? Ada tugas loh? Ya, sudah Pak. Yang kemarin, perulangan. Oke. Jadi ini saya kasih materi dulu, minggu depan kita bahas tugas-tugas ya. Minggu depan kita bahas tugas-tugasnya. Nanti waktu kuliah online selanjutnya. Jadi ini juga ada tugas hari ini. Oke. Hari ini kita masuk ke fungsi ya, ke fungsi. Saya present dulu sekarang. Kelihatan slide saya ya? Iya, Pak. Ya, oke. Kelihatan, Pak. Fungsi atau metode. Fungsi atau metode. Sudah pernah tahu fungsi atau metode? Ada yang sudah pernah tahu? Belum. Belum, oke. Fungsi ini apa ini? Gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Rumah. Rumah ya, rumah. Ini ngapain ini? Rumah mungkin. Benerin, oh itu nyetrika. Nyetrika sama ngepel ya. Yang ini adalah benerin AC ya, benerin AC. Memperbaiki AC. Jadi kira-kira apa? Fungsi itu apa kalau dilihat dari gambaran seperti ini? Ini ada rumah. Di rumah ini kemungkinan kan ada orang yang benerin AC, ada orang yang bersih-bersih ya, bersih. Apa kira-kira fungsi itu? Fungsi. Tempat terjadi pekerjaan, Pak. Apa? Tempat, Pak. Tempat. Tempat. Yang lain? Tempat terjadinya pekerjaan, Pak. Tempat terjadinya pekerjaan. Yang lain? Fungsi itu sebenarnya adalah pekerjaannya ini, ya. Pekerjaannya. Jadi analoginya kalau di program ini tuh adalah main method. Main method. Main method itu apa? Yang biasanya teman-teman coding main itu loh. Main yang di awal itu loh, main itu. Itu adalah rumahnya ini ya. Di dalam rumah itu ada pekerjaan-pekerjaan sendiri. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil istilahnya ya. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil. Dan itu punya tujuan sendiri ya. Pekerjaan-pekerjaan itu punya tujuan sendiri-sendiri. Ya. Pekerjaannya sendiri-sendiri. Ini contohnya pekerjaannya adalah benerin AC. Jadi tujuannya ini hanya benerin AC. Benerin AC. Kalau sudah AC-nya sudah benar atau bersihin AC, AC-nya sudah bersih, ya sudah selesai. Dia nggak bertanggung jawab untuk nyetrika, untuk ngepel dan lain-lain. Dan ini tujuannya hanya untuk nyetrika yang orang di sini, yang ini tujuannya hanya untuk ngepel. Begitu ngepel selesai, selesai. Begitu orang nyetrika selesai, selesai. Jadi itu fungsi ya. Fungsi itu adalah sub ya, sub tugas ya, sub tugas atau sub statement ya, sub kumpulan statement yang punya tujuan tertentu. Itu adalah namanya fungsi ya, fungsi. Dan fungsi itu harus dipanggil ya. Fungsi itu harus, misalnya ini ada orang bersih-bersih. Kalau dia nggak disuruh bersih-bersih sama yang punya rumah ini, nggak akan bersih-bersih. Yang ini benerin AC. Ada orangnya benerin AC, tapi kalau nggak disuruh benerin AC sama orang yang punya rumah ini, nggak akan benerin. Itu adalah fungsi ya. Itu gambaran fungsinya. Nah ini kan bersih-bersih nih, bersih-bersih dipencar lagi. Orang setrika sendiri, orang nyapu, atau bersih-bersih sendiri. Jadi ini bisa saya bagi menjadi sub ini saya bagi lagi menjadi sub fungsi yang lebih kecil lagi. Pekerjaan yang lebih kecil atau lebih detail dengan punya tujuan tertentu. Nah ini. Jadi yang rumah ini adalah mainnya. Semuanya ini terjadi di rumah ini. Benerin AC terjadi di rumah ini. Kemudian ini juga terjadi di rumah ini.
semuanya kejadian ini ada di main sini ya. Kalau dipanggil ya, semua fungsi itu terjadinya ada di main. Muaranya adalah semuanya di main. Itu adalah fungsi. Oke. Sekarang kita masuk ke itu konsep fungsinya ya, konsep fungsinya. Fungsi basic itu adalah ini, main. Main ini adalah fungsi. Dan ini adalah fungsi basic. Jadi kalau kita ke codingan, nah ini loh. Public static void main. Main ini adalah sebuah fungsi. Fungsi sintaknya adalah seperti ini. Nah, sintaknya ini. Jadi ini fungsi sama seperti public static void main. Itu adalah tipenya ya. Void itu tipenya. Static void itu adalah tipenya. Definisi fungsi. Ini isi fungsinya ya. Ada return. Nanti kita bahas ya. Kita bahas. Jadi fungsi intinya seperti ini. Jadi ada nama fungsinya, ada kurung buka, kurung tutup, ada kurung kurawal, tutup. Ya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kita bahas satu-satu. Tipe fungsi. Tipe fungsi adalah tipe data. Tipe data apa contohnya? Tipe data contohnya apa? Integer. Nah, integer, double, string itu adalah tipe. Dari ekspresi nilai yang akan dikembalikan ke pemanggil fungsi. Jadi fungsi ini jadi seolah-olah seperti variabel juga, dia punya nilai. Tapi fungsi bisa tidak punya nilai. Jika tidak punya nilai, namanya adalah void. Void ini. Jika fungsi ini tidak punya nilai, dia itu adalah void. Ya. Tapi dia tidak seperti box, seperti variabel. Dia tidak menyimpan nilai. Tapi dia memiliki nilai. Beda ya, menyimpan dan memiliki beda ya. Kalau saya cuma memiliki tapi nggak saya simpan, ya sudah langsung saya pakai. Setelah itu hilang ya. Setelah itu hilang. Kayak kita makan. Kita makan itu kita memiliki makanan kan. Kita makan ada makanannya ya. Tapi kalau nggak kita simpan ya sudah hilang makanannya. Tapi kalau kita simpan makanan itu, kita bisa ambil lagi makanan, kita makan kembali. Itu adalah variabel kalau bisa disimpan. Kalau fungsi punya nilai, tipe data ini nilainya bisa integer, bisa double, bisa string, bisa lainnya, tapi dia tidak menyimpan nilai. Itu adalah fungsi. Nama fungsi. Jadi sama seperti variabel ya, punya nama fungsi. Memiliki aturan identifier ya, penamaan. Dan sebaiknya seperti ini, nggak boleh pakai spasi, hindari underscore, huruf pertamanya sebaiknya kecil, nggak bisa angka huruf pertamanya, tapi di belakangnya bisa angka. Ini seperti penamaan variabel yang dulu kita pernah belajar ya. Nah, di sini ada parameter. Ini kan tipe nama fungsi buka kurung buka kurung tutup ya. Oh, ini ada parameter. Oke. Terus habis itu ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup. Di sini ada return. Kotak ini apa, Pak? Kotak ini nggak ditulis ya. Kotak ini opsional. Kalau di bahasa pemrograman seperti ini untuk dipelajari, kotak ini opsional. Bisa ada, bisa tidak, tapi nggak perlu ditulis kotaknya. Yang ditulis dalamnya. Return. Kalau fungsi ini punya nilai, jika fungsi itu punya nilai, maka dia harus diberi nilai. Jika fungsi punya nilai, maka harus diberi nilai. Yang memberikan siapa nilainya? Return ini yang memberikan. Jadi tipe data di sini, ini ada tipe datanya atau variabel ini kan, atau nilai ini, harus sama dengan variabel yang ada, tipe data yang ada di sini. Harus sama seperti tipe data yang ada di sini. Karena ini tujuannya adalah memberi nilai fungsi yang bersangkutan. Ya. Tujuannya adalah memberi nilai fungsi yang bersangkutan. Itu return. Nanti kita coba di program nanti. Tipe nama function, param ya, param. Sekarang parameter. Parameter adalah nilai yang diberikan atau yang dipasing kepada fungsi tersebut. Daftar parameter berupa variabel objek yang akan menerima dari pemanggil fungsi. Penggunaan parameter bersifat opsional, boleh digunakan, boleh tidak. Jadi parameter ini adalah jika kita misalnya yang tadi gambarannya, gambarannya ini. Nah ini, kita suruh nyetrika misalnya, suruh menyetrika. Apa yang disetrika? Baju. Yang memberikan baju siapa? Main ini kan.
juragannya yang membelikan baju kepada ini. Kalau nggak ada bajunya, nggak ada yang disetrika. Nah, baju itu adalah seolah-olah sebagai parameter. Ya. Parameter itu yang diberikan kepada fungsi tersebut. Ya. Bisa ada, bisa tidak. Ya. Bisa ada, bisa tidak. Ini bentuknya apa? Bentuknya variabel ya ini ya. Ini bentuknya adalah variabel. Variabel yang di sini nanti akan digunakan di dalam fungsi yang di dalamnya. Oke, nanti kita coba. Contoh penggunaan fungsi. Misalnya, ini kelas, coba ya, kita punya project namanya, coba. Pasti sudah ada fungsi basic, main. Ya. Main. Nah, kita panggil salam ya, memanggil salam. Jadi salam itu cuma menampilkan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Oke, nanti kita coba. Parameter passing ya. Passing itu apa sih? Mengumpan. Jadi gambarnya ya, passing itu adalah mengumpan ya. Yang diumpan apa? Kalau ini judulnya ini berarti yang diumpan apa? Parameternya. Iya, parameternya, jangan lihat bolanya ya. Ini parameternya ya. Yang diumpan adalah parameternya ya. Parameter itu apa? Kita kembali sini, ini parameter. Nah, ini adalah diumpan ya, diumpan. Diumpan dari fungsi yang memanggil ke fungsi yang dipanggil ya. Jadi kita tuh ada variabel ya atau parameter, ada nilai ya yang kita umpan kepada fungsi yang dipanggil ya, kepada fungsi yang dipanggil ya. Penggunaan function pada Java mendukung dua macam teknik parameter passing, yaitu passing by value dan passing by reference ya, passing by value dan passing by reference. Ini intinya adalah mengumpan nilai. Nanti kita pelajari apa itu passing by value, passing by reference. Kalau passing by value itu adalah mengumpan nilainya saja, tapi tidak mengubah di variabel aslinya. Tapi kalau by reference mengubah variabel aslinya. Maksudnya apa, Pak? Nanti kita lihat. Ini contohnya. Ini contoh kuadrat. Fungsi overload. Memungkinkan kita membuat lebih dari fungsi dengan nama yang sama. Kalau variabel kan nggak boleh namanya sama ya. Kalau fungsi namanya boleh sama ya, tapi parameternya harus berbeda. Perbedaan pada jumlah tipe parameter. Oke, ini contoh dari passing ya, passing. Misalnya kita mau kuadratkan. Kuadrat A. Berapa sih angka yang kita kuadratkan? Itu yang kita parameterkan. Parameternya adalah angka yang dikuadratkan. Nanti kita lihat ya. Ini adalah fungsi overload ya, overload. Jadi sama-sama variabelnya namanya isi, fungsinya namanya isi, tapi parameternya berbeda. Kita coba yang ini nanti. Oke, kita coba yang ini. Oke, kita masuk ke pemrograman ya. Yang online, yang pakai laptop bisa dicoba ya, bisa dicoba. Ini saya kasih overall yang kemarin dulu ya, kemarin dulu. Ini kan yang sholat kemarin ya, sholat. Oke. Misalnya kita mau bikin fungsi ya, fungsi. Oke, saya tutup dulu, ini bisa ditutup ini ya. Nah, fungsi 1 rakaat ya, misalnya fungsi 1 rakaat. Public static void rakaat. Nah, ini adalah tipe fungsinya. Void ini tipe fungsinya, ini bawaan ya. Teman-teman sementara tulis dulu aja public static ya. Public static. Void ini adalah tipe fungsinya. Ini bisa menjadi integer, bisa menjadi string, bisa menjadi double, bisa menjadi apapun ya. Yang penting tipe data ya. Char bisa tipe data. Kalau nggak punya tipe data berarti adalah void. Itu basic. Ini gini, terus nama fungsinya. Ini nama fungsinya. Nama fungsi bebas ya, nama fungsi bebas. Tapi sebaiknya adalah sesuai dengan tujuan dari fungsi tersebut. Misalnya, seperti saya analogikan punya anak ya, jangan dinamai anak 1, anak 2, anak 3 ya. Jangan dinamai fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Tapi sesuai dari kebutuhan fungsi tersebut untuk apa. Fungsi tersebut untuk apa? Ini misalnya adalah fungsi ini untuk menampilkan
tulis saja komen ya. Oke, saya komen keterangannya. Menampilkan rukun dalam satu rakaat. Oke. Menampilkan rukun dalam satu rakaat. Isinya apa? Isinya kan ini. Mana ini? Sorry. Ini ya. Nah ini. Oh niat, bukan. Ini kan. Nah ini, satu rakaat kan ini. Nah ini. Oke, kita pindah ke sini. Nah, ini adalah fungsi dalam satu rakaat. Ini masih ada error nih. Nanti kita lihat apa errornya. Dalam fungsi dalam satu rakaat ini kita perlu tahu. Kalau kita lihat kan ada error nih. Errornya apa? Rakaat sekarang. Kita perlu tahu sekarang itu rakaat ke berapa ya. Sekarang itu rakaat ke berapa. Yang tahu rakaat ke berapa adalah yang sholat kan. Minnya yang tahu. Yang tahu kan ini. Rakaat sekarang itu ini. Ya. Yang tahu ini. Kalau kita membuat ini sendiri, bisa juga kan? Nah. Kalau kita bikin ini nggak error ya. Tujuannya bikin program itu bukan membuat tidak error ya, tapi menyelesaikan permasalahan ya. Kalau nggak error belum tentu masalah selesai ya. Nah, kalau seperti ini saya panggil rokaat, pasti rokaat keberapa itu? Kalau seperti ini. Satu, Pak. Satu terus ya. Jadi kalau panggil seperti ini rokaatnya itu pasti satu terus. Nggak akan menjadi berubah. Itu yang namanya adalah passing parameter ya. Jadi yang tahu rokaatnya kan ini. Saat saya manggil fungsi ini, dia harus memberikan nilai. Sekarang itu adalah rokaat ke berapa. Nah, itu harus di passing parameter. Makanya rokaat sekarang ini saya pindah ke sini. Nah, jadi nilainya berapa, Pak? Ya nilainya tergantung yang manggil ini. Yang manggil rokaat adalah yang beri nilai rokaat sekarang. Kalau kita taruh di dalam sini, nilainya rokaat sekarang ya harus didefinisikan di sini. Ini harus didefinisikan. Tapi kalau kita taruh di parameter, yang ngasih nilai rokaat sekarang, yang masukkan ke lemari rokaat sekarang itu adalah yang manggil fungsi rokaat. Jadi fungsi rokaat itu nanti dipanggil ya. Rokaat itu nanti dipanggil. Nanti kita lihat gimana manggilnya. Nah, juga ada harus tahu rokaatnya berapa. Total rokaat ya. Misalnya, total rokaat. Atau rokaat, samakan aja. Nah, oke, nggak error kan? Nggak ada error. Ini kalau kita run, coba kita run. Ini di bawah ya, coba dilihat. Masih ngeran. Masukkan jumlah rokaat, maghrib misalnya 3 ya. Gak akan keluar. Hanya keluar niat sama tasawuf akhir. Kenapa kira-kira? Ya, belum dipanggil. Fungsi itu harus dipanggil. Jadi sebenarnya kalau kita ngeran ini, yang jalan itu cuma fungsi main. Yang jalan itu cuma fungsi main. Fungsi lain main tidak akan jalan. Fungsi lain akan jalan saat dipanggil ya. Fungsi main berjalan dari kurung awal sini, dia jalan ke sini sampai bawah, sampai dia selesai. Begitu sudah selesai, meskipun di bawahnya ada codingan, nggak akan dipanggil. Kita taruh atas pun tidak akan dipanggil, karena yang dipanggil adalah di dalam fungsi main sini yang kita tutup. Nah, ini yang akan dipanggil. Gimana caranya memanggil ini? Menjalankan ini ya harus dipanggil. Panggilnya misalnya di sini. Saya panggil di luar dulu ya, misalnya ya. Di bawahnya sini. Jadi yang terjadi adalah akan masukkan jumlah rokaat. Kemudian menginput jumlah rokaat. Setelah itu saya panggil rokaat misalnya. Bis. Nah, ini. Dis, pakai dis ya. Dis itu apa? Dis itu maksudnya adalah ini loh, kelas ini.
Jadi Java itu desainnya multi kelas ya. Makanya kalau kita panggil fungsi itu dikasih this ya, this. Kalau kita belajar bahasa pemrograman lain kadang cuma gini. Karena cuma satu scope ya, satu scope. Kalau Java itu multi kelas biasanya. Jadi manggilnya seperti ini. This titik rokaat. Ini kita panggil fungsi rokaat yang ada di sini ya. Kita panggil fungsi rokaat yang ada di bawah ya. Error. Kenapa error? Karena harus pakai parameter ya. Kalau nggak ada parameternya salah. Dia minta 2 parameter. Jadi rokaat ini dia mau jalan kalau dikasih 2 nilai ini. Kalau nggak dikasih 2 nilai ini dia tidak mau jalan ya. Kalau nggak dikasih 2 nilai ini dia tidak mau jalan. Misalnya Rizaldi, saya suruh bikin kopi. Dia misalnya bisa bikin kopi enak ya. Saya suruh bikin kopi. Tapi Rizaldi tidak akan mau jalan kalau tidak dikasih uang ya. Berarti parameternya itu adalah uangnya itu. Atau dia tidak mau jalan kalau tidak dikasih kopi dan gula. Kalau Rizaldi saya kasih kopi, dia tidak akan buat kopi. Karena mentanya Rizaldi adalah kopi dan gula. Sama seperti ini. Rokaat ini tidak akan jalan saat tidak dikasih integer rokaat sekarang dan integer rokaat. Ya. Dikasih berapa Pak? Ya tergantung algoritmanya. Kalau Rizaldi minta kopi dan gula, saya bilang ini kopi, ini gula. Ternyata gulanya itu adalah garam. Ya tetap Rizaldi tetap bikin. Tapi dikasih garam, kopinya jadi asin. Karena dia cuma minta kopi dan gula. Tergantung yang ngasih kan. Yang ngasih bilang ini gula, tapi ternyata garam. Rizaldi nggak ngecek. Di fungsinya Rizaldi tidak ada pengecekan. Ya pokoknya bikin kopi. Apapun yang dikasih, kalau itu ngomongnya gula, meskipun isinya bukan gula, tetap dijalankan. Ya, sama seperti ini. Ini kalau parameternya salah, tetap jalan ya, tapi hasilnya nanti tidak akan sesuai. Misalnya, saya kasih rokaat 1 ya. Ini kan minta nilai nih. Saya kasih nilai apa ini? Kan bingung ya. Saya kasih contoh 1. Rokaat, kasih rokaat aja Pak. Ini kan sama rokaat ya, kasih rokaat. Tentu bingung ngasih nilai apa di sini. Apa nih errornya? Oh gini, caranya gini. Nggak bisa pakai this ya, nggak mau dia. Jadi pakai belajar perulangan. Kalau nggak pakai ini bisa nggak? Oke bisa ternyata. Jadi nggak usah pakai itu nggak apa-apa. Jadi langsung ya, rokaat, karena ini dalam fungsi yang sama. Ini bisa. Ini fungsi, ini variabel. Boleh Pak namanya sama? Boleh ya. Karena fungsi itu beda kamar istilahnya. Variabel itu, kalau kita bikin variabel lagi char, nggak bisa. Ini error, karena ini sama-sama variabel. Kalau ini beda, yang satu fungsi, yang satu variabel. Kalau saya panggil pakai kurung kurawal, boleh. Berarti fungsi. Kalau nggak pakai kurung kurawal berarti variabel ya. Sama seperti misalnya saya kasih nama orang, sama-sama Dian namanya. Yang satu Dian cewek, yang satu Dian cowok. Itu masih nggak apa-apa. Kalau saya panggil Dian cewek berarti yang noleh yang cewek. Ini karena itu beda ya, beda. Kalau ada ininya berarti fungsi. Kalau nggak ada kurungnya berarti variabel. Saya kasih ini ya, saya kasih ini. Saya run. Masukkan jumlah rokaat 4. Nah, 4. Oh, langsung rokaat kedua dia. Rokaat kedua. Karena kita lihat parameternya adalah 1 ya. Parameternya adalah 1. Ini dipanggil ya, kan masukkan jumlah rokaat ini kan, masukkan jumlah rokaat. Ini rokaatnya dimasukkan kan, masukkan jumlah rokaat, rokaatnya dimasukkan. Dipanggil fungsi rokaat. Parameternya 1 dan rokaat. Di sini berapa nilai rokaat? Kalau sesuai sama inputan saya di sini. 0 Pak. Sesuai inputan di sini, saya input berapa ini? 4 ya, berarti nilai rokaat ini adalah 4. Jadi parameternya adalah rokaat 1,4 ya. Kita panggil di sini. Rokaat sekarangnya 1, rokaatnya 4 ya. Rokaat ke rokaat sekarang. Rokaat sekarang berapa tadi?
Satu ya. Satu tambah satu. Dua. Makanya yang keluar adalah rokaat ke Rokat kedua. ya, yang keluar adalah rokaat ke dua, bukan rokaat ke satu. Dan dia cuma keluar sekali. Nah, dia cuma keluar sekali. Nah, dia cuma keluar sekali kan? Dan keluarnya sebelum niat ya, keluarnya sebelum niat. Karena kita printnya di atas ini. Nah, kita panggilnya di atas sini sebelum niat. Niatnya kan di sini. Nah, ini keluar dulu sebelum niat. Itu fungsi kalau dipanggilnya jalan-jalan, tapi salah ya, salah. Coba kita pisah. Keluarnya harusnya setelah niat, Pak. Kita pindah. Seperti ini, kita run, coba. Masukkan rokaat 4. Nah, tetap rokaat kedua ya, karena parameternya adalah 1 ya, pasti rokaat kedua, karena ini di sini rokaat sekarang plus 1 ya, 1 tambah 1 jadi 2 ya. Jadi yang kita lakukan sekarang, yang akan dilakukan di print di sini, yang dijalankan adalah sesuai yang kita tulis. Sama seperti tabel bahasa, apa yang kita ambil, yang kita dapat sesuai yang kita tanam kan, sama seperti ini, yang dijalankan akan sesuai seperti yang ditulis ya. Pak, kenapa nggak keluar apa-apanya ya? Kalau nggak ngeprint apa-apa nggak akan keluar apa-apanya ya. Jangan berharap keluar sesuatu kalau kita nggak menuliskan print ya, nggak menuliskan. Pak, printnya kok seperti ini ya? Karena teman-teman ngeprintnya itu filosofi dari program ya, pemrograman. Oke. Ini keluarnya niat, rokaat kedua, cuma sekali ya, cuma sekali. Karena tidak diulang ya, harusnya diulang kan, harusnya diulang. Masuk ke sini. Oke, sini. Saya panggil diulang nih kan, di dalam for ada rokaat. Kita run. Masukkan jumlah rokaat. Nah. Rokaatnya 4 ya. Rokaatnya 4. Nah, ini benar. Niat. Nah, ini rokaat kedua tapi. Langsung tasyahud awal kan, karena rokaat kedua. Algoritmanya sudah benar ya. Rokaat kedua pasti tasyahud. Kenanya rokaat kedua terus. Rokaat kedua. Ini rokaat kedua. Ini rokaat kedua, tapi benar 4 kali ya. Berarti penaruh kita sudah benar. Cuma rokaatnya kedua terus, karena parameternya ini tetap. Ya, ini tetap 1. Jadi saat perulangan ini kita jalankan perulangan. Rokaat sekarang 0. Rokaat sekarang kurang dari rokaat. 0 kurang dari 4 true ya. 0 kurang dari 4 true. Langsung jalankan ini. Rokaat, dia panggil fungsi rokaat, dipanggil di sini. Takbir, baca Al-Fatihah, dan seterusnya. Rokaat ke-nya adalah 1 tambah 1, 2 ya. 2. Jadi akan keluarnya akan 2 terus. Balik lagi. Rokaatnya tambah 1 menjadi 1. Tetap panggilnya rokaat 1, rokaat. Rokaat 2, tetap panggilnya rokaat 1. Seharusnya gimana seharusnya? Apa yang salah berarti? Lalu, apa yang salah berarti? Parameternya, Pak. Nah, parameternya ya. Parameternya ini harusnya adalah Rokaat sekarang. rokaat sekarang. Ya. Jadi dia akan berubah-berubah. Saat 0, parameternya juga 0. 0. 1, parameternya menjadi 1. Saat 2, parameternya menjadi 2, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Coba kita run. Masukkan jumlah rokaat. 4 rokaat ya, niat. Oh, ini benar ya, rokaat 1, rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat ke-4. Jadi ini fungsi rokaat ya. Fungsi, kadang kita bekerja tanpa fungsi itu bisa ya, tapi akan lebih mudah itu menggunakan fungsi. Pertama tujuannya, misalnya kita menghindari copy code ya, copy code kayak gini misalnya. Ini ada sujud 2 kali nih.
Kalau cuma satu line gini nggak masalah, tapi kalau misalnya sama bacaannya, misalnya saya tulis lagi bacaan sujud misalnya di sini. Ke Arab ya, sulit nggak ada keyboard Arabnya saya. Subhanakallahumma itu. Ini kalau bahasa, kalau misalnya bacaan sujud gini, ini akan ngopi 2 kali nih. Nah, jadi akan ngopi 2 line. 2 line ini loh. Nah, ini bisa saya jadikan satu fungsi. Misalnya saya punya fungsi sujud. Tanpa parameter ya, kan nggak perlu apa-apa, cuma ngegroup istilahnya ya. Ini 2 line kan, sama 2 line. Di sini cukup saya panggil sujud. Ini statik ya, sorry. Nah. Sujud. Nah. Jadi yang awalnya 2 line, jadi 1 line di sini. Karena ini adalah fungsi ya, karena ini adalah fungsi. Jadi menghemat codingan. Itu yang pertama. Jadi codingan kita itu lebih praktis ya, lebih efektif dan efisien ya. Kemudian tujuan yang lainnya adalah memudahkan. Misalnya kita bingung, pokoknya adalah kita ulang, pokoknya ngerjakan 1 rakaat. Ya sudah 1 rakaat kita tulis, pokoknya ada fungsi rakaat. Nanti definisikan lagi di sini, 1 rakaat itu seperti apa sih? Jadi kita memecah permasalahan besar menjadi permasalahan yang lebih kecil. Permasalahan kecil itu menggunakan fungsi itu tadi ya, fungsi itu tadi. Misalnya seperti rumah tadi, ya harus bersihin baju, harus bersihin rumah, nyuci baju aja, harus nyuci baju, harus bersihin rumah, harus nyetrika, harus benerin AC. Ini kan banyak nih. Kita pecah menjadi kecil-kecil. Tidak semuanya ditaruh main ya. Jadi main hanya manggil-manggil saja ya. Main itu kayak koordinator gitu loh. Yang bisa manggil-manggil tugas ya, manggil-manggil fungsi yang itu adalah function ya, function. Oke. Kita coba kasus lain ya, Kita bikin project baru. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sambil saya bikin project baru. Ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Masih agak bingung kayaknya ya? Ya ini. Lumayan, Pak. Lumayan ya. Nanti dilihat ulang nggak apa-apa videonya. Oke, belajar fungsi. Kita mau menghitung luas, ya, menghitung luas. Ini adalah fungsi yang kita mau pelajari di sini adalah menghitung. Ini adalah program dalam menghitung luas. Luas apa? Luas bangun datar. Yang meliputi persegi panjang, persegi, sama lingkaran. Kita mau implement yang ini. Ini volume ya, kita pakai luas saja, nggak apa-apa, luas lebih simpel. Apa yang dilakukan pertama? Ambil inputan misalnya, kita bikin scanner ya, scanner input, new scanner. Scanner system in. Ambil inputan. Berapa inputan? Nanti kita pikir. Kita masuk ke algoritma dulu. Jadi kita kan harus ada luas ini luas persegi panjang, luas persegi sama luas lingkaran. Kan ada 3 luas kan? Ada 3 luas yaitu luas persegi panjang, luas persegi sama luas lingkaran. Nah, kita pecah menjadi sub-sub yang lebih kecil. Jadi seperti ini. Luas persegi dulu. Jangan kita tulis di sini ya. Kita bisa merubah pola pikirnya menjadi sub-sub yang lebih kecil. Fungsi yang lebih kecil. Ada satu fungsi atau satu bagian yang menghitung luas persegi panjang. Kita namai misalnya public, ini sama ya. Void dulu sementara.
luas persegi panjang. Terus kita bikin lagi untuk luas persegi. Nah, kita bikin lagi untuk luas lingkaran. Model kerja kita bisa bervariasi ya. Kadang kita ngisinya ini nanti. Kita fokus ke main dulu, baru kita isi di sini bisa. Ada yang kita mengisi ini dulu, baru ke main lagi juga bisa. Kita misalnya mengisi ini dulu ya. Pola pikir kita misalnya dari yang kecil dulu. Kita kerjakan yang kecil-kecil dulu, nanti baru ditarik ke yang besar. Sama ini induksi deduksi aja ya. Jadi kita ke yang kecil dulu ya. Kita mau isi dulu. Apa luas persegi panjang? Kalau misalnya Riko misalnya, Riko saya suruh hitung luas persegi panjang, kira-kira butuh apa dia? Panjang sama lebar. Nah, butuh panjang sama lebar. Itu kalau kita taruh di dalam sini, berarti yang menentukan panjang atau lebar adalah fungsi itu sendiri. Jadi kalau seperti ini, misalnya saya suruh Riko tolong tulis, tolong hitung luas persegi panjang. Yang menentukan panjang dan lebar adalah Riko sendiri. Ya, saya main ya. Riko adalah fungsi luas persegi panjang. Jika saya panggil Riko untuk menghitung luas persegi panjang, tapi panjang ada dan lebarnya ada di dalam Riko sini, berarti yang menentukan panjang dan lebar adalah Riko sendiri. Kalau saya yang harus menentukan, berarti kan saya memberikan ke Riko kan. Kok tolong hitung luas persegi panjang dengan panjang 10, lebar 5. Itu adalah passing parameter. Saya memberikan nilai kepada Riko ya. Berarti harusnya adalah panjang dan lebar posisinya di mana? Main, Pak. Main. Di main ya, misalnya di main. Oke. Terus gimana saya memberikan panjang dan lebar ini kepada Riko? Riko ini saya. Gimana saya memberikan 10 dan 5 ini kepada Riko? Parameter, Pak. Ya, pakai parameter. Jadi di sini harus saya kasih parameter untuk saya berikan kepada Riko. Parameternya jangan gini, 10, 5. Ini kadang-kadang gini, ini 10, 5, Pak. 10, 5. Tapi apa yang saya berikan kepada Riko? Variabel apa atau nilai apa yang akan diberikan kepada Riko? Atau Riko itu butuh Panjang apa? lebar. Nah, Riko itu butuh panjang sama lebar. ini error nih, error. Karena ini harus ada tipe datanya di sini. Boleh integer ini bisa jadi integer panjang sama integer lebar. Berarti Riko itu kalau mau hitung luas persegi panjang, dia minta 2 integer, yaitu integer panjang sama integer lebar. Integer panjang dan integer lebar. Apapun yang diberi kan bebas ya. Pokoknya Riko itu minta 2 integer, integer panjang dan integer lebar. Jadi dia punya integer luas misalnya. Kalau luas Riko yang bikin ya. Apa rumus luasnya? Kalau Panjang kali lebar. Nah, Panjang kali lebar. Nah, ini adalah luasnya. Panjang kali lebar ya, panjang kali lebar. Ini luasnya ada di dalam Riko kan? Luasnya itu ada di dalam Riko. Karena saya panggil di sini. Saya suruh hitung Riko ya, luas persegi panjang. Nah, kalau saya tutup gini, error. Karena saya harus memberikan Riko 2 integer. Kalau Riko cuma saya suruh hitung luas persegi panjang, nggak akan dihitung-hitung ya, karena nggak ada parameternya. Sama seperti bikin kopi tadi. Saya suruh bikin kopi, tapi nggak saya kasih kopi sama gula, ya nggak akan dibikin. Meskipun di sini ada kopi, di sini ada gula. Tapi kalau nggak saya berikan sewaktu saya manggil, itu berarti nggak bisa. Harus saya berikan. Berarti saya harus berikan panjang sama lebar. Harus seperti ini Pak, nggak harus ya. Pokoknya nilai, pokoknya 2 integer yang saya kasih. Saya kasih panjang sama panjang juga bisa, nggak akan error.
Kalau panjang sama panjang berarti berapa sama berapa ini? 10 sama 10. 10 sama 10. Saya menganggap 10 dan 10. Tapi Riko menganggap panjangnya 10, lebarnya 10. Karena saya kasih Riko ini, hitung persegi panjang 10 dan 10. Ya, 10 dan 10. Bagi Riko akan mengambil, pertama itu yang diberikan Pak Yusuf itu adalah panjang, angka kedua itu adalah lebar. Ya. Kalau saya kasih 10 dan 10, berarti panjangnya 10, lebarnya 10. Di pikiran saya 10 itu adalah panjang, 10 itu juga adalah panjang. Tapi di pikiran Riko adalah, di variabel di pikiran Riko panjangnya 10, lebarnya 10. Kalau di pikiran saya panjangnya 10, lebarnya 5. Tapi karena saya berikan ke Riko-nya 10 dan 10, ya hasilnya akan menjadi 100. Ya. Salah yang ngasih kalau ini ya, salah yang ngasih, bukan salah yang hitung. Ya. Salah yang ngasih, bukan salah yang hitung. Harusnya misalnya seperti ini. Panjang, lebar. Kalau saya balik, Pak. Nah, ini. Bagi saya, lebarnya itu adalah 5, panjangnya itu adalah 10. Variabel panjang 10, variabel 5. Variabel lebar adalah 5. Tapi bagi Riko, saya kasih variabel 5,10 kan, lebar 5,10. Bagi Riko, bagi yang fungsi ini, angka pertama itu adalah panjang, angka kedua adalah lebar. Kalau saya kasih 5,10, berarti bagi Riko panjang itu adalah 5, lebar adalah 10. Ya. Panjang itu 5, lebar 10. Lupa ketukar, Pak. Ya nggak masalah, karena ngasihnya adalah ketukar seperti ini, lebar kasih jadi panjang, yang panjang jadi lebar. Jadi variabel atas di sini, panjang di sini, sama di sini belum tentu connect ya, belum tentu sama ya, dan tidak harus sama ya. Misalnya ini saya P, ini L, nggak masalah ya, nggak masalah. Ini angka 1, angka 2, nah, ini angka 2, angka masalah ya, masalah. Jadi angka 2, angka 1, PL itu juga tidak masalah. Ya. Pokoknya bagi yang dipanggil fungsinya adalah angka pertama itu adalah P, angka kedua adalah L. Ini error karena dia namanya P dan L ini panjang, error. Di P, L. Kalau mau pakai P dan L. Kalau mau pakai panjang ya tulis panjang. Lebar. Ini panjang, ini lebar. Ini misalnya saya rubah menjadi panjang, ini jadi lebar. Atau saya nggak pakai ini, Pak. Saya pakai langsung nilai, bisa juga. Ini juga bisa, 10, panjangnya 10, 5. Yang jelas nilai yang diberikan di sini adalah integer, jangan yang lain ya. Nilai yang diberikan di situ adalah integer. Kalau saya kasih string, error. Hitung. Nah, ini error nih. Error, karena mintanya integer, dikasih string. Nah, coba kita run ya. Ini scanner kita hapus dulu aja, nggak pakai inputan ya. Kalau inputan dan lain-lain, tampil sesuatu nggak kira-kira? Atau tampilnya berapa? Oh, sudah jalan ya, nggak tampil ya. Nggak akan tampil apa-apa, karena nggak kita print ya. Karena nggak kita print. Kalau nggak nge-print apa-apa, nggak akan keluar hasilnya ya. Komputer nggak akan tahu apa yang kita inginkan kan. Kita harus menjelaskan kepada komputer ya. Kalau kita print di sini, luasnya, nah, ini yang nge-print fungsinya ya. Jadi kalau misalnya ini misalnya Rizaldi, saya ganti Rizaldi, saya suruh hitung persegi panjang, ada panjang, ada lebar. Kalau yang nge-print Rizaldi, berarti yang saat saya kasih 10 dan 5, Rizaldi yang kumpulkan ya, atau Rizaldi yang ngasihkan hasilnya. Hasilnya adalah 50 misalnya, 50. Itu yang nge-print adalah Rizaldi, bukan saya ya. Saya nugaskan Rizaldi ngitung, tapi Rizaldi ngitung sekaligus nge-print ya, nge-print karena yang kita taruh di sini. Ya, kita taruh di sini. Coba kita run. Nah, luasnya adalah 50. Ya, luasnya adalah 50. Ini kalau Rizaldi yang langsung ngeprint.
Kalau Rizaldi nggak saya suruh ngeprint, cuma saya suruh hitung. Tolong hitung luas persegi panjang, ini saya kasih panjangnya 10, lebarnya 5. Kalau sudah, kasihkan lagi ke saya. Misalnya seperti itu. Nggak saya suruh ngeprint ya. Kalau ini kan langsung di print. Jadi misalnya saya suruh umumkan ya, berapa luas persegi panjang 10 dan 5. Rizaldi yang hitung kan. Tolong dihitung. Ternyata Rizaldi yang umumkan, bukan saya. Nggak boleh misalnya, saya yang umumkan, nggak boleh Rizaldi. Jadi hitungan luas ini harus kembali ke saya. Yang dihitung Rizaldi ini harus kembali ke saya. Saya kan di main sini. Yang dihitung Rizaldi di sini harus dikumpulkan ke saya. Ya, harus dikumpulkan. Nggak boleh di print. Saya yang harus ngeprint. Jadi sistem outprint-nya harus di sini misalnya. Nah, hasilnya Rizaldi itu harus saya print di sini. Ini yang hitung luas. Ini yang ngeprint. Caranya gimana ini naik ke atas? Atau ini kembali ke saya? Pakai apa kira-kira? Return ya. Return itu adalah mengembalikan nilai ya. Ini loh Pak hasilnya. Itu adalah return. Jadi yang di return apa ini? Yang mau dikasih nilainya itu apa? Mau dikumpulkan itu? Luas. Nah, error. Incompatible types ya, incompatible types. Karena ini adalah tipenya void. Luas ini tipenya apa? Integer. Kalau ini integer, fungsinya tipenya harus integer. Nah, jadi variabel di sini, di return ini, setelah return ini apa? Integer. Ini juga harus. Kalau ini integer, ini juga harus integer. Dua arah ya, dua arah. Ini harus sama. Sama-sama integer, atau sama-sama double, atau sama-sama string, pokoknya harus sama ya. Ini adalah return ya. Return itu mengembalikan nilai. Berarti fungsi ini punya nilai integer. Fungsi ini punya nilai integer. Jadi fungsi ini yaitu punya nilai integer, tapi nggak menyimpan nilai integer. Ya. Punya nilai integer. Nilainya berapa ini? Fungsi ini. 10,5. Nilainya berapa? 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 10 sama 5. 10 itu adalah parameternya. Apalagi namanya? Saya lihat. Saya kasih contoh variasi namanya. Alan misalnya, Alan luas persegi panjang 10. Saya suruh luas persegi panjang. Alan tolong hitung luas persegi panjang. Panjangnya 10, lebarnya 5. Berapa nilai yang dimiliki Alan? Yang dihitung sama Alan itu berapa nilainya? 50. 50. Berarti nilai fungsi ini itu berapa? 50. 50 ya. Nilai 50. Karena yang di return adalah luas. Nilai yang di return itu adalah luas. Jadi return ini yang dikumpulkan Alan kepada yang manggil. Saya nyuruh Alan misalnya hitung luas persegi panjang. Dan hitung benar nih, panjang kali lebar. Ya return luasnya adalah hasil perhitungannya ini. Itu dia yang lagi ke saya, kembalikan lagi ke saya. Itu return luas. Kalau misalnya return adalah 30 misalnya. Apapun hasilnya dihitung Alan, pokoknya Alan ngomong ke saya itu 30. Berapapun nilai yang diparameterkan di sini, Alan itu ya. Ini kalau seperti ini ya. Apapun nilainya, pokoknya return-nya adalah 30. Apapun nilainya, pokoknya Alan mengumpulkan ke saya itu 30. Ini kalau seperti ini. Tapi dia mengumpulkannya adalah yang sesuai perhitungan dia, yaitu adalah luasnya. Jadi fungsi ini itu punya nilai 50. Kalau saya punya lain lagi, (3,5). Berapa nilai fungsi ini? 15 ya, karena 3 kali 5 ya. Yang 50 hilang Pak, ya hilang, ya cuma ada di sini.
Mau saya panggil lagi nggak bisa ya. Ya saya harus kasih parameternya ini. Dia nggak nyimpen ya, dia cuma ngitung ya. Mau saya panggil lagi ya saya panggil harus semuanya ini. Misalnya, saya mau menjumlahkan dua luas persegi panjang. Luas total sama dengan, ini kan nggak saya simpen nih. Saya langsung taruh di sini. Nah, jadi kayak satu variabel sendiri gitu loh. Nah, ini. Tapi dia ngitung 4 kali kan, ini dia ngitung, ini dia ngitung, ini dia ngitung, ini juga dia hitung 4 kali. Jadi ngitung sesuatu yang sama 2 kali. Jadi kayak sudah dikasih tugas A, dikasih tugas A lagi. Loh, tugasnya sama Pak. Ya memang karena tugasnya sama ini. Nah, seperti ini. Nah, ini yang dihindari ya. Kalau memang benar-benar nggak butuh, ini dihindari. Makanya caranya gimana? Disimpan ke variabel. Nah, jadi seperti ini. Nilai ini saya simpan ke variabel luas 1. Jadi kalau saya mau panggil nilai ini lagi, saya tinggal panggil luas 1. Nggak perlu saya suruh hitung lagi. Misalnya ini, tolong kalian hitung luas persegi panjang 3 kali 5. Nih. Mau saya jumlahkan sama 10 kali 5. Nah, saya lupa, berapa tadi Alan ngomongnya? Saya suruh hitung lagi. Berapa Alan? 3 kali 5, hitung lagi. Nah, ini saya suruh hitung lagi. Tapi kalau saya ingat-ingat, saya taruh di variabel khusus, ya, untuk mengingat-ingat. Ya, saya simpan. Oh, kalau 3 kali 5 itu adalah 15. Saya simpan di variabel luas 2. Jadi saya simpan di sini adalah luas 2. Tipenya ini harus sama dengan tipenya fungsi di sini. Ini adalah integer di sini kan, ini juga integer, ini juga integer. Jadi ini untuk menangkap hasil yang di return di sini. Jadi alurnya adalah luas ini masuk ke fungsi ini, integer ini, di sini masuk ke ini. Itu fungsi. Agak sulit ya. Ini harus banyak latihan ini, harus terbiasa kalau ini. Karena ini pemahamannya itu lewat pengalaman, harus nyoba ya, harus nyoba. Ini seperti ini. Nah, misalnya mau saya print. Ini kalau misalnya saya total ya luasnya ya. Saya mau ngeprint ini misalnya. Saya hitung lagi bisa di sini. Luasnya adalah, nah ini bisa. Tapi sudah saya suruh hitung, waktu saya ngeprint lupa berapa. Saya suruh hitung lagi. 2 kali ngitungnya. 2 kali. Keluar Pak? Ya keluar nih, coba ya. Kita. Nah, keluar kan? Luasnya adalah 50. Saya yang ngeprint ya. Saya yang ngeprint. Ini 2 aja coba ya. Kita rapat ini. Tapi ngitungnya 2 kali. Ngitungnya 2 kali. Kalau mau ngitung sekali, ya ini tinggal panggil aja yang sudah diingat-ingat. Oh, hasil dari Alan saya simpan di dalam variabel luas 1. Luas 1. Ini untuk apa Pak? Ini untuk contoh tadi ya. Jadi nggak kita pakai. Misalnya kita tampilkan luas 1 dulu. Nah, sama kan? Luasnya adalah 50. Karena kita simpen ke dalam variabel luas 1. Itu kalau luas persegi panjang ya. Nanti kita luas persegi panjang dan luas persegi. Lingkaran nanti aja. 2 dulu sebentar. Ada 2. Luas persegi panjang dan luas persegi. Ini kalau mau nampilkan luas totalnya, ya tinggal luas total ini. Oke. Total. Berarti berapa? 65 ya. Nah, ini ada 2 persegi panjang kita jumlah. Jadi 6. Sekarang luas persegi. Coba saya suruh random ya, coba ini. Apa ya? Kurnia Ainun Nisa, ada Kurnia Ainun Nisa. Ini. Di unmute dulu. Ada nggak orangnya nih? Kurnia Ainun Nisa.
jangan-jangan ini dinyalakan terus ditinggal ini. Ada orangnya. Suara saya dengar toh? Dengar, Pak. Ya, Kurnia Indonesia ada, Kurnia Indonesia. Dengar, Pak, suaranya. Dengar Pak, dengar. Dengar Pak, dengar. Ya. Ya, Kurnia Indonesia ada nggak? Oh, ditinggal kamar mandi paling. Saya coba yang lain ya. Wantowima. Ini cowok apa cewek nih? Cewek Pak. Oh, cewek. Wantowima. Ada nggak? Ada, Pak. Oh ya, ada. Oke. Coba kamu ya, nyalakan soundmu ya, mikrofonmu ya. Kalau kamu saya suruh hitung luas persegi, apa yang kamu butuhkan? Sisi. Sisi. Berarti apa ini? Parameternya apa? In sisi. In sisi ya. Berarti butuh parameter. Kemudian luasnya apa? Luasnya dengan sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Nah, ini saya return ya, saya samakan sama yang atas ya. Return. Return apa luas? Ya. Luas. Return luas. Oke. Nah, ini sudah. Ya sudah. Ini saya panggil di sini. Luas persegi, panggilnya gimana berarti? Panggilnya sisinya 5. Luas persegi, Nah, 5. luas persegi, Dalam kurung 5. dalam kurung, nah 5. Oke. Nah ini, sip, bagus. Nah ini, misalnya saya mau jumlahkan luas biasa persegi panjang sama luas persegi. Saya jumlah ke total semua. Atau saya tambahkan luas persegi ya. Berarti hasilnya berapa? 25 ya. Oke, sip, benar. 2. Ini adalah, jadi sudah lumayan paham ya. Jadi harapan saya sudah lumayan paham. Ini sama seperti atasnya kan, di return ya. Karena butuh nilai yang dikembalikan. Ini adalah parameter yang dibutuhkan untuk menghitung di sini ya, untuk fungsi ini. Apa mesti hitung-hitungan? Nggak mesti ya, tergantung kasusnya ya. Nggak mesti hitungnya. Kalau misalnya print, kayak sholat tadi misalnya, ini kan nggak untuk hitung-hitungan ini. Nah, ini kan untuk proses yang lain kan, tapi parameternya tetap. Oke. Nah, ini misalnya saya jadikan satu variabelnya namanya fungsinya namanya luas, itu bisa. Nah, nggak akan error. Nah, ini. Nah. Pokoknya kalau luas, parameternya 2, dia berarti luas persegi panjang. Tapi kalau parameternya 1, itu berarti luas persegi. Jadi kalau parameternya 2, itu luas persegi panjang. Kalau parameternya 1, itu luas persegi. Misalnya saya bikin lagi luas lingkaran. Jari. Ini error. Ini return misalnya ya. Saya kasih ini teman. Apa PR kuadrat ya, 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Nah. Ini nggak bisa integer ya, double ya ini. Double nih. Oke. Meskipun ini beda ya. Kita lihat seperti ini. Ini sama-sama luasnya, tapi sama-sama satu parameter integernya. Dia nggak mau. Bedanya sama yang ini adalah 2 parameter integer, yang ini 1 parameter integer. Kalau ini saya hapus, mau dia. Mau, nggak error ya. Tapi kalau ini, nah, jadi kalau saya panggil ini, dia bingung, ini ngitung luas persegi atau luas lingkaran, karena yang parameternya 1 integer itu ada 2. Ada ini dan ini.
Dia nggak bisa membedakan ini namanya sisi, ini namanya jari-jari, nggak bisa ya. Pokoknya luas parameternya 1 integer. Kalau luas 1 integer itu ada 2 jenis. Ada persegi, ada lingkaran. Nggak boleh ya, nggak bisa membedakannya, harus 1. Kalau mau namanya sama, kalau namanya beda nggak masalah. Ya. Tapi kalau namanya 1, sama seperti ini, nggak boleh sama. Apapun nama parameternya ya, apapun nama parameternya. Pokoknya 2 integer. Jadi intinya ini luas 2 integer. Luas 1 integer. Kalau luas 1 integer itu pasti persegi. Kalau mau luas 1 integer itu lingkaran, ya berarti perseginya yang dihapus. Nah, berarti gini, ini luas gini. Nah, boleh gini. Sama-sama luas kan? Nah, tapi yang parameternya 2 integer itu luas persegi panjang, 1 integer itu luas lingkaran. Kita mau seperti ini. Nah, tergantung pilihan kita ya. Nah, lingkaran sendiri, beda. Kalau ini berarti 1 integer berarti manggil luas persegi. Kalau 2 integer luas persegi panjang. Ini tergantung, mau kita bedakan namanya pun nggak masalah ya. Ini tergantung kasuistik biasanya, tergantung algoritmanya ya, tergantung algoritmanya. Ini tekniknya seperti ini. Jadi ini namanya bisa sama. Kalau 2 integer itu ini persegi panjang, 1 integer itu adalah persegi. Kalau luas lingkaran beda lagi nama. Pak, kalau mau seperti ini Pak, ya nggak apa-apa juga ya. Sendiri-sendiri namanya juga nggak masalah. Tapi mau 1 nama seperti ini, tapi beda kasus juga bisa. Ini namanya overload ya, overload. Jadi namanya sama, parameternya beda. Ininya beda loh Pak, padahal nggak ngaruh ya, karena dia kan nyuruhnya kan, nyuruh itu di sini loh, manggil itu di sini loh, skupnya. Ini kan lebih ke ngumpulkan ya, ngumpulkannya, tipenya apa ya. Saat nyuruh itu sudah, oh ini kan 1 integer, bingung dia nyuruh yang mana ya. Dia bingung nyuruh yang mana, jadi nggak boleh. Error, programnya ambigu ya, programnya ambigu, jadi harus. Oke. Ini terkait function ya, atau metode, ada yang ditanyakan. Ini ada tugas lagi ya. Apa ini? Tiga soal, ada 3 soal. Ini apa sih? Oh ya, ini sebenarnya dicoba waktu praktek kita ini sebenarnya, tapi agak nggak memungkinkan, apalagi pakai HP kan agak sulit. Ini saya kasih tugas saja ya, kemudian kita bahas. Kalau bisa waktu next ini ada yang beberapa yang pakai laptop ya, biar saya bisa review beberapa tugasnya teman-teman. Jadi ada 3 tugas ya, ada 3 soal. Dikerjakan 2 aja ini. Ini pilih salah satu, boleh yang ini atau yang ini. Faktorial sekali, pemilu sekali juga, 3 berarti soalnya, ini 3 lah. 3 buat 2 minggu ya. Ini gampang kok ini. Ini nggak pakai fungsi bisa. Karena ini ada hubungannya. 3 buat 2 minggu. Apa? 3 buat 2 minggu ya. Bentar. Karena ini ada hubungannya sama tugas-tugas selanjutnya yang ini, prima ini. Oke. Atau ini dulu deh, 2 ini. 2 dulu buat 1 minggu ya. Ini minggu depannya lagi saya kasih tugas lagi ini. Daripada langsung banyak, enggak. Jadi untuk minggu depan, kerjakan ini. Ada 2 soal ya. Ini pilih salah satu, boleh faktorial ini, atau faktorial yang di sini. Ini intinya sama ini. Tugasnya adalah menghitung nilai dari faktorial. 5. 5 faktorial. Faktorial itu apa sih? Pokoknya 5-nya nanti dikali 4, dikali 3, kali 2, kali 1. Iya, Pak. Nah, kayak gitu ya. Jadi 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 120. Nggak perlu dilihatkan prosesnya, langsung hasilnya ya. Atau seperti ini.
Nah, ini 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial. Ya. Ini nggak beda jauh nih. Pilih salah satu yang ini. Mau dikerjakan dua-duanya juga boleh. Tapi wajibnya adalah pilih salah satu. Jika sudah melaksanakan satu, yang satunya menjadi sunnah. Ya, kemudian yang ini soal kedua. Indonesia adalah negara demokratis. Memilih seorang pemimpin dilakukan dengan pemilihan umum. Integer N merupakan jumlah kandidat peserta pemilu yang merupakan jumlah suara dari masing-masing kandidat. Nah, nih. Ada 3 pemilu, calon pemilu. Ada yang pertama, suara pertama 20 orang yang milih. Suara kedua 57 orang, suara ketiga 40 orang. Yang menang adalah yang kedua ya, 57 orang. Kerjakan pakai fungsi ya, kerjakan pakai fungsi. 2 soal ini kerjakan pakai fungsi. Kerjakan pakai fungsi. Fungsinya apa? Ya terserah ya, terserah. Salah satu tujuan itu yang 20. Apa? Itu yang 20, 57 sama 40 itu Pak ya, suaranya Pak itu. Ya, jumlah suaranya ya. 3 itu jumlah calonnya. Ada 3 calon kan? Nah, berarti 3 ini menentukan jumlah inputan selanjutnya berapa kali. Ini pakai scanner ya. Kalau saya 4 berarti saya nginput suara 4 kali. Kalau saya 5 berarti saya nginput suara 5 kali. Nggak harus 3 loh ya. Ini input, contoh input. Oke, kalau misalnya 3 berarti ada 3 calon nih. Berarti calon pertama 20, calon kedua 57, calon ketiga 40. Yang tampil adalah suara tertinggi, yaitu 57. Oke. Pakai fungsi. Tujuan fungsi adalah kadang memecah permasalahan menjadi lebih kecil ya. Apa yang dipecah menjadi lebih kecil ya tergantung teman-teman sendiri. Kayak misalnya saya suruh bikin acara, koordinator yang bikin acara. Saat seseorang bikin acara itu beda kasusnya dengan orang lain kadang-kadang strateginya. Yang satu bagi tugasnya adalah ABC, yang satu bagi tugasnya adalah XYZ. Beda, tapi sama-sama jadi acara. Ini fungsi yang dibikin adalah ABC, yang ini fungsi yang dibikin, yang satunya adalah fungsi XYZ. Sama-sama bikin acara yang sama, tapi strategi pembagian tugasnya berbeda. Sama seperti ini. Fungsi yang dibikin bisa jadi berbeda. Tergantung teman-teman membagi permasalahannya menjadi seperti apa. Fungsinya itu seperti apa. Tergantung algoritmanya ya. Tergantung algoritmanya. Jadi ini fungsi ini nggak ada ya. Permutasi itu ya. Kedua ya, ada 2 soal. Nanti minggu depan lagi saya kasih 2 lagi soal. Jadi ya, memang harus banyak latihan ya, karena ini saya nggak bisa ngecek, berarti kan teman-teman ngerjakan dulu, nanti saya review ya. Tapi sebaiknya kalau review nanti beberapa pakai laptop ya, biar saya bisa review ya, biar saya review. Oke, ini nggak usah ini materi ini. Jadi soalnya yang ini, pemilu sama faktorial. Ini saya bikin kelas ininya, di classroom. Ada yang ditanyakan materialnya di classroom? 19. Ada yang ditanyakan? Nanti ini saya rekam ya, nanti saya share lagi, dipelajari berulang-ulang ya. Kalau misalnya bingung, dipelajari lagi maksudnya apa. Maksudnya return itu apa, maksudnya parameter itu apa, nanti diulang-ulang lagi ya. Iya, Pak. Oke. Cukup, ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Cukup, oke. Cukup, Pak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan doa. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ini jadi kayaknya peraturannya sampai akhir semester ini. Apa online-nya ya. Tapi nanti kita lihat perkembangan ya. Jadi Banyak Pak. ya siapkan. Nanti kalau ada teknologi yang baru yang bisa gratis, nanti saya update misalnya videonya ya. Nanti kita lihat videonya. Dalam setiap ini nanti saya rekam, nanti saya share kembali ke kelas. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk join ke kelas online ini. Saya akhiri. Saya Pak Pendeta Kesehatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.